Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk memasuki ibadah Paskah pada hari Minggu ini dengan kita menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan pada hari Minggu Paskah hari ini dengan kita mengangkat pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari Minggu hari ini kami boleh memperingati, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Meskipun kami merayakan dengan spesial di rumah masing-masing, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kami, semangat kami untuk memaknai akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, dan biarlah pelajaran yang akan kami pelajari bersama dapat kami maknai dalam kehidupan kami sehari-hari tentang arti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Waktu ke depan ini kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari jemaat Tuhan menyimak di rumah masing-masing bagian firman Tuhan yang akan saya baca dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu
dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ulangi, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melihara serta menerapkannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut. Dia yang adalah Tuhan dan Selamat kita telah bangkit dari antara mati. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Meskipun dalam tahun ini kita memperingati dan merayakannya di rumah masing-masing. Namun biarlah tidak mengurangi sukacita kita. Biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ada amin Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ini suatu hal yang luar biasa. Baru kali ini kita merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus di rumah masing-masing dengan menyaksikan siaran online ini, dengan menyaksikan siaran ini baik melalui HP, melalui komputer, melalui televisi. Dan ini suatu hal yang unik, yang luar biasa, dan kita harapkan biarlah hanya tahun ini kita merayakan Paskah seperti saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema Paskah yang diberikan PGI dalam tahun ini, kita akan belajar tentang satu tema, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan yang terdapat dalam Injil Yohanes 10:10, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian, jemaat Tuhan, akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Ini berita yang luar biasa, yang harus kita ceritakan, yang harus kita saksikan kepada orang-orang lain, bahwa Kristus yang mati itu telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing, pagi hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal, makna daripada kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, makna yang pertama akan kebangkitan Kristus membawa harapan baru adalah oleh karena kebangkitan Kristus,
orang percaya diterima serta dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, oleh kebangkitan Kristus, orang percaya diterima serta dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada waktu kita percaya, kita meyakini dengan iman bahwa Kristus telah bangkit dari antara mati, maka kita disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan Tuhan berkata dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ini menjadi nyata bagi kita orang percaya yang saat ini berkumpul di rumah masing-masing. Kita sepakat berdoa supaya masalah yang sedang menghantui bangsa kita dan negara-negara lain dapat segera Tuhan atasi, Tuhan pulihkan melalui doa-doa kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Mari kita bersatu dengan iman di rumah masing-masing supaya kita sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh Allah, yang sudah meyakini akan kebangkitan Kristus, kita sepakat berdoa supaya masalah yang sedang menghadapi kita dapat segera Tuhan lalukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah makna pertama daripada kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru bagi kita. Bahwa Bapak Ibu dan saya yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing, kita sudah diangkat menjadi orang-orang benar. Oleh karena kita meyakini Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Bagian yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bapak Ibu jemaat Tuhan, paket keselamatan yang Allah berikan kepada kita yang lengkap ini sudah disampaikan oleh nabi-nabi sejak zaman perjanjian lama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemudian kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan akan turunnya Roh Kudus, serta kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Itu adalah paket keselamatan Allah yang sempurna, yang Allah sudah nubuatkan jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus datang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan firman Tuhan itu, sudah menyampaikan tentang nubuatan-nubuatan bahwa dia akan mengalami kematian, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu tergenapi pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Lukas 24 ayat 45 dan 46 menekankan hal tersebut, bahwa kebangkitan Kristus mengenapi apa yang dikatakan kitab suci. Ini suatu hal yang luar biasa yang meyakini kita bahwa kitab suci yang kita pegang, yang kita percaya, yang kita imami ialah tepat dan benar. Nubuatan-nubuatan yang Allah berikan dalam perjanjian lama yang disampaikan nabi-nabi dan perjanjian lama genapi pada waktu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah makna yang kedua daripada kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Makna yang ketiga Bapak Ibu jemaat Tuhan tentang kebangkitan Kristus ini menjadi dasar pemberitaan Injil. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 itu ditekankan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar dari pemberitaan Injil. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia. Namun karena Kristus bangkit, inilah dasar pemberitaan Injil. Inilah dasar iman kita bahwa Kristus yang kita sembah, yang kita puja, yang kita layani, yang kita yakini sebagai Tuhan Yesus Selamat, telah bangkit dari antara mati. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, di mana hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melewati bahaya maut, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, dan hari ini Dia membuktikan Dia bangkit. Kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Ini dasar daripada pemberitaan Injil. Setiap orang percaya yang memberitakan Injil, para misionaris, para pelayan Tuhan, pasti memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu berita yang luar biasa yang perlu kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan, hal yang terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita orang percaya. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita orang percaya. Baik selama kita hidup di dunia ini maupun kelak kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga muka dengan muka.
Inilah pengharapan kita. Ini pengharapan yang luar biasa yang perlu kita tawarkan bagi orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan, yang belum merasakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui peristiwa ini kita boleh merasakan makna kebangkitan Kristus yang luar biasa. Ada pengharapan baru bagi kita, ada semangat baru untuk terus menapak hidup bersama dengan kasih Tuhan. Kiranya Paskah yang kita rayakan dengan spesial ini kita maknai dengan sungguh-sungguh. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib namun bangkit pada hari ketiga, hari Minggu ini kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui peristiwa Paskah ini, marilah kita melihat Kristus yang bangkit, yang sekarang berada di surga, yang tentunya di hati setiap orang yang mau menerimanya. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita semua yang mau percaya kepadanya. Dan kita yakini bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini dapat segera teratasi. Karena Kristus sudah bangkit membawa harapan baru bagi kita semua. Yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini, pribadi, lepas pribadi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing pada waktu kami merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Namun pada hari ini kami orang percaya di seluruh dunia merayakan hari Paskah. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membuktikan sebagai Tuhan dan Selamat, sebagai Raja dan segala Raja yang sekarang berada di surga, yang siap menyebut kami orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meskipun pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan di rumah masing-masing, kami tidak bertemu muka dengan muka di gereja Tuhan, namun biarlah tidak mengurangi sukacita kami untuk merayakan hari Paskah pada hari ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam studi anak-anak kami masing-masing, manapun mereka berada. Meskipun kami masih di rumah masing-masing dalam beraktivitas, karena itulah anjuran pemerintah, supaya kami dapat membantu pemerintah untuk dapat menangani, memutus rantai virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kegiatan majelis dan komisi-komisi ada, meskipun kami berkegiatan di rumah masing-masing, tapi kami terus saling berkomunikasi, baik melalui media sosial, melalui hal-hal lain yang kami gunakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, kami berdoa terus untuk kemuliaan jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan kesehatan, kiranya Tuhan memberkati. Juga jemaat dalam lanjut usia mereka, Tuhan memberkati. Jemaat yang sedang bergumul mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul mendapatkan keturunan, sudah sekian lamanya mereka berumah tangga, tapi sampai saat ini Tuhan belum mengaruniakan keturunan. Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Danalut serta jajarannya, dan Depo 50 serta jajarannya, Tuhan berkati, sehingga mereka dapat memimpin dengan arif dan bijaksana, dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya yang membantu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kiranya Tuhan juga mampukan kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang tengah-tengah di mana kami boleh bekerja dan melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk siswa SMA Pradiri Gantara, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk siswa Skadik yang ada di Lantas Marmo, siswa Skadik 402, 403, 404 dan 405. Kiranya mereka diberikan kemampuan dalam mengikuti pendidikan dan mereka boleh berhasil, dan pada waktu mereka sudah ditempatkan di Skatker masing-masing, biar mereka menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan dalam pekerjaan mereka masing-masingnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah, untuk tim yang menangani masalah virus COVID-19 ini, baik tim gugus percepatan maupun para medis, tim medis yang menangani masalah ini. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, hikmat, sehingga masalah virus COVID-19 ini dapat segera teratasi Tuhan.
Bagi pasien-pasien yang sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun sedang dikarantina di rumah masing-masing, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang sedang menangani masalah yang sama dengan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati sehingga negara-negara yang sedang mengalami masalah yang sama, menangani masalah virus COVID-19 ini, mereka juga dapat saling tolong-menolong, bahu-membahu, sehingga masalah yang dihadapi oleh dunia ini dapat segera teratasi ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing, Tuhan berkati. Meskipun kami tidak bisa pergi kemana-mana, tapi biarlah kami saling berdoa, saling mengasihi, baik suami, istri, dan anak-anak. Bila melalui peristiwa ini kami boleh mengambil peristiwa yang positif tentang makna daripada Paskah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima Tuhan, mari kita arahkan hati untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.